Misi. Pak, bangun, Pak. Apa sih? Kayak ada orang di depan rumah kita, Pak. Ada apa sih? Tuh, Pak. Bangun, ayo cepetan liatin. Siapa sih? Malam-malam begini bertamu. Gak tahu aturan. Selamat malam, Pak. Bapak yang bernama Roni Saputra. Ajun Inspektur Polisi 2, Roni Saputra. Iya, saya sendiri, Roni, Pak. Anda ini siapa? Kami dari Polda, Pak. Sekarang saya harap Bapak ikut ke kantor. Sebentar, tunggu dulu. Ada apa ini, Pak? Kenapa saya ditangkap? Nanti kami jelaskan di kantor. Ini surat perintahnya, Pak. Roni Saputra terlihat pasrah hingga akhirnya ia mengakui perbuatannya. Penyidik menetapkannya sebagai tersangka dijerat menggunakan pasal pembunuhan berencana. Baik, sekarang Bapak ikut ke kantor. Jangan melawan. Ikuti saja, Pak. Pak. Tolong, Pak. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Suami saya Baik, salah baik. apa, Pak? Saya pinjam suami Ibu untuk dimintai keterangan Ibu, ya. Pak, jangan, Pak. Wah. Jangan sama suami saya, Pak. Papa. Papa. Ya Allah. Ratapan pilu sanak keluarga mewarnai proses penjemputan jenazah Rizka Fitria dan Aprilia Cinta. Keduanya ialah kebanggaan keluarga. Nahasnya mati dibunuh di usia sangat muda. Keluarga korban menuntut nyawa ganti nyawa menjadi ganjaran bagi tersangka Aibda Roni Saputra. Sanak keluarga korban juga para tetangga berunjuk rasa di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, nyaris memblokir akses menuju Polres Pelabuhan Belawan. Mereka menuntut pihak kepolisian tidak melindungi oknum demi keadilan. Keadilan seorang ibu, Pak. Seorang ibu. Bagaimana kalau anak Bapak terjadi kayak gitu? 2 orang nyawa direbut. Hasil visum ahli forensik RSUD Sultan Sulaiman memberi kesimpulan korban atas nama Rizka Fitria mati lemas akibat terhalangnya oksigen masuk ke saluran pernapasan hingga ketiadaan oksigen dalam tubuh akibat penekanan pada hidung dan mulut. Sementara pada korban kedua, Aprilia Cinta, ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan memberi kesimpulan serupa bahwa Aprilia mati lemas akibat pembekapan disertai pencekikan. Selain terancam dipecat dari kesatuannya, Aibda Roni Saputra dibayang-bayangi hukuman pidana minimal 20 tahun penjara. Bahkan istri terdakwa Elfrina Chaniago dihadirkan ke persidangan memberi kesaksian yang mengejutkan. Terus setelah itu gimana? Setelah itu dia pulang lewat jalan tol, kami pulang ke rumah di Marian Pasarua Timur. Sampai di rumah saya diancam sama dia, Kak. Gimana caranya? Diancam, kamu jangan buka mulut sama dia. Yang banyak sama orang, kalau enggak kamu juga akan membunuh, katanya. Katanya saya gimana, tapi kenapa suami saya bisa kayak gini? Karena setelah 16 tahun di rumah tangga dia mungkin nggak pernah kayak gini, Kak. Sorot mata keluarga korban beralih ke ruang pengadilan negeri Medan ketika terdakwa Roni Saputra mengikuti persidangan secara online dengan alasan keselamatan dan keamanan. Sejumlah saksi dihadirkan, mulai dari Leo Chandra, kakak kandung korban, juga Brigadir Ronald, rekan kerja terdakwa di ruang tahanan. Dari sekian saksi memberi keterangan, kesaksian Elfrina Chaniago menjadi pusat perhatian. Elfrina dicecar pertanyaan ketika majelis hakim mengejar keterangan mulai dari terdakwa membawa pulang kedua korban hingga cara terdakwa membuang jenazah kedua korban. Saat suami ibu membuang korban,
Caranya coba ibu lihat, ada nggak ibu lihat batasan usia uang? Apakah ditarik, pak, dilempar terus atau ditarik, diletakkan rumah? Gimana caranya? Di dalam mobil ditarik Ditarik di kaki, dari kaki, ditarik dari badan, ibu di badannya ditarik. badan ditarik di tulang. Macam dicampain ya gitu. Dicampainnya ke tempat sampah, pinggir jalan atau di babon? Yang pertama dicampakkan itu saya kan nggak tahu posisi di bawah gimana kan. Yang saya tahu dicampakkan aja tutup pintu. Yang itu juga. Yang itu juga cuma dalam keadaan udah nggak dilakukan lagi pak. Bukan dilakukan. Nggak dilakukan udah nggak diikat lagi tangannya. Terus Dia gimana dalam kondisi? posisi duduk, cuma mata agak keras. Hah? Cuma mata tertidur pak. Malah tertidur. Nah, cuma saya nggak tahu apa masih hidup atau sudah tidak nyawa. Bergerak sama saudara di jalan ya. Saya tanya, kok jadi begini pak? Saya bilang kayak gitu sama suami kan pak. Terus dia bilang, ya sama, dia ngurangkan baiknya ke perut saya. Saya diancam lagi di situ, jangan banyak ngomong, kamu ikutin lagi saya, katanya gitu. Ya namanya ketakutan pak. Saya nggak berani ngomong apa-apa pak. Elfrina berulang kali mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Roni mengancam akan membunuhnya pula. Elfrina dibuat tak berdaya, tak berani melapor ke pihak berwajib pula. Gimana caranya? Diancam, kamu jangan buka mulut, kamu diam. Jangan banyak ngomong sama orang, kalau enggak kamu juga akan membunuh katanya. Katanya saya gimana, tapi kenapa suami saya bisa kayak gini? Karena setahun 16 tahun di rumah tangga dia mungkin nggak pernah kayak gini pak. Menjelang pembacaan putusan, sidang kode etik kepolisian menyatakan bahwa Aibda Roni Syaputra terbukti melakukan pelanggaran sehingga dijatuhi hukuman dipecat secara tidak terhormat dari kesatuan. Sementara di Pengadilan Negeri Medan pada 11 Oktober 2021, majelis membacakan putusan pada sidang terbuka dengan tuntutan jaksa pidana mati pada agenda sidang sebelumnya. Gimana ini? 1. Menyatakan terdakwa Roni Syaputra tersebut di atas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan perbarengan sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati.